Padahal tampilannya udah sangar banget gitu. Iya kan, abas kalian ngeliat ini gimana? Sangar banget kan? Dapet banget gitu, Giannisnya tuh freaknya dapet. Tapi performanya... What's up, abas di seluruh Indonesia? Balik lagi sama gue Ferdi Brainwash di Anak Basket Channel. Dan di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Nike Giannis Immortality. Kita mulai dari traction, nggak ngerti lagi gue. Padahal traction patternnya udah full herringbone, ya kan? Bahan solid rubber, nggak aneh-aneh. Tapi nggak ngigit aja gitu. Di lapangan indoor yang bersih aja tuh stopnya nggak pakem gitu loh. Kayak masih ada slide-slide-nya berapa mili gitu. Aneh kan, which is kebanyakan sepatu basket kan kalau udah di lapangan indoor yang bersih ya udah gitu, bekerja dengan baik. Tapi ini di sepatu Nike Giannis Immortality ini masih kayak gila, masih tetap nggak pakem loh, padahal di indoor yang bersih. Apalagi di lapangan outdoor. Di lapangan outdoor sih gue ada kepleset 2 kali ya selama nyoba ini. Wah, gokil deh. Apalagi kalau udah makin ketempelan debu, wah itu makin licin lagi. Jadi abas kalian mesti rajin-rajin wipe off nih kalau main di outdoor. Tapi kalau bicara durability, ini sih tractionnya sepertinya awet. Kalau abas kalian pengen pakai sepatu ini di lapangan outdoor terus, ini oke sih. Ini udah berapa kali gue pakai di indoor dan outdoor, dan traction patternnya masih pada keras-keras sih. Terus juga nggak ada yang terkikis, nggak ada yang somplak rusak gitu, nggak ada. Semuanya masih dalam kondisi yang baik. Terus bahan solid rubbernya sama sekali nggak squeaky. Heel to toe transitionnya halus pisan. Ini merupakan fitur yang sangat amat gue enjoy dari keseluruhan setup tractionnya. Jadi di samping tractionnya yang cukup payah, tapi heel to toe transitionnya ini gila sih, halus pisan. Kita lihat di bagian heelnya itu udah dibikin rounded banget, dan outsole-nya dibikin overlap banget di bagian heel. Jadi ketika gue menghentakkan kaki dengan bagian tumit, itu ke cover banget, enak banget. Terus juga bagian toe-nya juga rounded, dan keseluruhan materialnya juga gampang banget ngeflexnya. Jadi heel to toe transition-nya sadis sih, enak banget untuk diajak main cepet. Sayang banget traction-nya nggak bagus. Lanjut ke cushion, tentunya kita nggak bisa berharap terlalu banyak dari sepatu basket budget Nike yang harganya cuma 1,1. Kecuali kalau Nike Renew ya. Kalau mereka pakai cushioning Renew itu gokil sih, udah murah, enak lagi tuh cushioning, sadis sih. Tapi kalau ini mengingatkan gue sama cushioningnya Nike Precision 5. Jadi feels-nya itu sedikit bouncy. Bisa dibilang responsif juga, jadi kayak buat main gocek-gocek, terus buat main cepet itu juga masih responsif. Court feel masih dapet, tapi tentunya impact protectionnya kurang. Jadi nggak rekomen buat abas kalian yang punya masalah dengkul atau tumit, pokoknya yang pernah cedera gitu. Tapi ini lebih cocok buat ya kayak pemain basket yang emang mencari cushioning yang responsif, yang mainnya cepet tapi memang tidak memperdulikan impact protection. Ya biasanya yang bloods lah ya. Don't reach young blood. Lanjut ke material, ini sih upper mesh-nya berasa tipis banget, cuma ya positifnya di kaki berasa enak, lentur gitu, zero break in time, terus juga breathable. Jadi gue nggak pernah kepanasan sih selama pakai sepatu ini dalam jangka waktu yang lama. Cuma ya gitu, berasa tipis banget. Ini nanti akan berpengaruh ke support. Kita akan bahas lebih lanjut di support. Kemudian untuk lacingnya nggak tahu kenapa gue sedikit ada masalah. Bukan karena lacingnya suka lepas-lepas, jarang sih. Paling selama pakai sepatu ini cuma pernah lepas sekali. Tapi gue berasa lacingnya tuh bisa ngendor sendiri. Jadi tiap kali berapa game gitu, gue mesti ikat ulang lagi supaya kencang lagi talinya, supaya dapet lockdownnya lagi. Kemudian untuk padding-paddingnya itu juga menurut gue kurang banget. Untungnya yang di bagian lidah ini kebantu sama ada bahan synthetic leathernya ini, yang kayak dari bahan doff gitu, yang dibikin doff. Jadinya ketika gue ngencengin tali sepatunya ini, bagian pergelangan kaki depan nggak gitu berasa nih, nggak berasa ngeganjel gitu. Nah sedangkan untuk padded collarnya ini bener-bener butuh lebih banyak padding lagi menurut gue. Karena
saking tipisnya ini gue berasa suka molos-molos gitu bagian heel gue alias heel slip. Nggak parah, nggak sampai sepatunya lepas gitu, cuma ya berasa nggak enak aja kan, berasanya jadi nggak safety karena bagian heelnya suka kayak keangkat-angkat gitu. Untuk fitnya ambil aja true to size, gue juga pakai true to size dan udah berasa nyaman, cuma catatannya sepatu ini tuh berasa agak panjang. Jadi ketika gue pakai itu di bagian toe ada banyak ruangan kosong sekitar 1 jari telunjuk, lumayan banyak loh itu, berarti sekitar 1 sentian. Tapi kalau untuk atasnya gitu enggak sih, terus juga samping kanan kirinya juga udah ngepas. So, karena bentuknya yang agak panjang ini menurut gua untuk para wide footers ini bukan sepatu kalian deh, nggak bakal cocok. Jadi kalau abas kalian ambilnya true to size ini berasanya bakalan agak sempit di bagian kanan kirinya, lebarnya tuh agak sempit, tapi kalau abas kalian upsize, bagian depannya bakalan kosong banyak nih, bagian toe-nya bakalan kosong banyak dan itu nggak enak sih. Untuk lockdown-nya pun juga kurang karena seperti yang udah tadi gue bahas, talinya itu suka ngendor sendiri, terus juga ditambah lagi masalah heel slip, jadi abas kalian bisa bayangin ketika talinya berasa kendor dan heel-nya ngeslip gitu, waduh, berasa tidak safety ya, sama sekali tidak mengunci kaki. Paling kalau mau diakalin ya pakailah double socks, itu sedikit membantu. Terakhir untuk supportnya, support bagian depan sih nggak ada masalah, aman-aman aja karena udah dilindungin dengan outsole yang overlap naik ke depan ini, terus juga udah ada fuse overlay di bagian jempol dalam. Jadi ketika ngerem dengan kaki depan itu aman, step back, stop and go, itu nggak berasa ada masalah. Untuk support bagian samping, ini yang parah. Jadi karena mesh materialnya itu tipis banget dan lentur banget, dan di samping ini sama sekali nggak ada penahan apa-apa, nggak ada fuse overlay, nggak ada overlap outsole segala macem. Wah, itu kakinya berasa kayak mau keluar-keluar dari sepatu tuh kalau lagi stop pakai kaki bagian samping. Jadi kalau kayak crossover itu berasa lebih capek aja karena kan kakinya kayak mau keluar-keluar gitu. Untungnya masih sedikit kebantu sama base sepatu ini yang lebar banget, dan ini kan kayak ada outriggernya gitu ya di bagian depan. Jadinya meskipun kakinya kayak mau keluar-keluar tapi kan lebih stabil lah sepatunya. Wah, ini kalau nggak ada outrigger ini sih udah tamat nih sepatu, nggak enak banget buat crossover pastinya. Tapi kalau buat jumpsuit ini sepatu enak banget karena outriggernya udah lebar banget, terus juga bagian heelnya juga overlap outsole-nya mantep banget, jadi kan bawahnya tuh kayak lebar banget gitu, jadi stabil banget kalau buat lompat-lompat sih enak. Kemudian kalau untuk support bagian heel, sebenarnya gue yakin heel counternya nggak ada masalah karena heel counternya Nike the best lah, paling cocok gue. Cuma ya karena itu tadi kurangnya padding dan ada masalah heel slip, jadinya tetap nggak berasa safety sih heel gue. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Nike Giannis Immortality ini. Aduh, jujur sayang banget sih kalau ngelihat tampilannya yang sangar gini tapi performance-nya kurang. Kecewanya tuh mirip kayak waktu nge-review Jordan 1 Tech 2. Itu kan tampilannya udah oke banget tuh, tapi ternyata begitu dipakai, aduh, performance-nya kurang. Terlebih kurangnya tuh di traction sih ya waktu itu. Nah, kalau yang ini kurangnya lebih banyak lagi nih. Macem-macem kurangnya, tapi ya tidak seburuk Nike Kyrie Flytrap 4. Kalau disuruh pilih ini atau Nike Kyrie Flytrap 4, gue lebih pilih ini sih. Secara harga lebih murah, tapi ya menurut gue masih sedikit lebih baik lah daripada Nike Kyrie Flytrap 4. Buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin linknya di deskripsi video ini. Cek aja, klik aja link tersebut, dan abas kalian akan diarahkan ke websitenya NCR Sports. Jangan lupa masukin kode asupan basket pada saat akan check out supaya abas kalian dapat free ongkir up to Rp50.000. Dan gue juga mau ngucapin special thanks untuk Box Sports Center yang selama PPKM kemarin memperbolehkan gue pakai lapangan basket indoor mereka, jadinya gue bisa nge-review sepatu ini di indoor, nggak cuma di outdoor doang.
Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Ferdi Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.